berada di Museum Brawijaya, tepatnya di Jalan Ijen. Nah, sekarang kita mau menelusuri Museum Brawijaya ini dari luar sampai ke dalam. Ikuti terus ya. Saya akan menceritakan sejarah Museum Brawijaya. Usaha untuk pendirian Museum Brawijaya telah dilakukan sejak tahun 1962 oleh Brigjen TNI Suhrahman. Pembangunan gedung museum kemudian mendapat dukungan pemerintah daerah Kota Madya Malang dengan penyediaan lokasi tanah seluas 1.500 meter persegi dan dukungan biaya dari saudara massa. Ini Badal di Kiratus Bandaan. Arsitek museum adalah Kapten Ciir Sumadi. Museum dibangun pada tahun 1967 dan selesai 1968. Nama Museum Brawijaya ditetapkan berdasarkan keputusan Pangdam 8 atau Brawijaya tanggal 16 April 1968 dengan sesanti atau wejangan Citra Utapana Cakra yang berarti sinar atau citra yang membangkitkan Utapana, semangat atau kekuatan Cakra. Sedangkan museum diresmikan pada tanggal 4 Mei 1968. Museum Brawijaya dibagi menjadi 5 bagian koleksi. Halaman depan atau taman senjata Agni Yastra Loka, area lobby, area belakang, kemudian ruang koleksi 1 dan 2. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman depan. Sekarang kita berada di senjata rampasan milik Belanda pada tahun 1945. Ini adalah meriam Sibuang, senjata Belanda yang berhasil direbut oleh prajurit TKR pada 1945 di Gresik. Senjata ini diabadikan untuk mengenang jasa Pak Buang yang rela mengorbankan nyawa demi merebut meriam tersebut. Senjata PSLI. Senjata ini digunakan untuk menembak pesawat Belanda di kota Bangkalan, Madura pada tahun 1945. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights, the skies, all be Tank amfibi AM Drake, tank yang pernah digunakan untuk menyerang kota Malang, di mana pada tahun 1947 saat agresi militer Belanda ke satu Malang diserang oleh Belanda.
Patung Jenderal Sudirman. Sudirman adalah seorang jenderal yang sebagai pemimpin perang gerilya, merupakan salah satu dari 3 jenderal besar. Beliau pejuang yang rendah hati dan dermawan. Hingga harta keluarganya ia abdikan untuk kepentingan rakyat dan kepentingan perjuangan. Beliau mendapat gelar Bapak TNI. Ini adalah foto-foto Bapak Panglima yang pernah memimpin di Jawa Timur dari tahun 1945 sampai dengan 1983. Brigjen Sudirman ini yang memiliki ide untuk membangun museum ini di tahun 1962. Dan 5 tahun kemudian gagasan ini bisa terwujud dengan bantuan dana dari seorang pengusaha hotel. Bapak Kolonel Dr. Suwondo ini yang meresmikan Museum Brawijaya ini pada tanggal 4 Mei 1968. Diberi semboyan Citra Utapana Cakra. Ini ada foto-foto wali kota Malang. Nah, di sini ada foto wali kota Malang yang berasal dari Belanda. Mengapa orang Belanda sebagai wali kota Malang? Karena dulu kota Malang juga pernah dijajah oleh Belanda, sehingga pusat pemerintahan dikendalikan oleh orang Belanda. Sebelum fly away. It's the first time of today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Selanjutnya ini ada relief yang menceritakan daerah penugasan pasukan Brawijaya ke beberapa wilayah Indonesia dan juga ke luar negeri. Nah, ke luar negeri ini bergabung dalam pasukan perdamaian dunia. Jadi daerah penugasannya tidak hanya di Jawa Timur saja. Nah, kenapa tidak hanya di Jawa Timur saja? Bangsa Indonesia memang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun setelah merdeka saat itu bukan berarti bangsa Indonesia tidak memiliki masalah, tapi bangsa Indonesia masih menghadapi pemberontakan dari luar negeri maupun dalam negeri. Oleh karena ini, pasukan Brawijaya ikut andil dalam menjaga kedaulatan dan kesatuan NKRI. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is Selanjutnya juga ada relief yang merupakan relief daerah kekuasaan Majapahit. Ini adalah perahu Tommy. Dulu bangsa Indonesia sangat dikenal sebagai negara maritim, jadi wilayah laut yang dimiliki sangat luas. Ribuan pulau yang ada di Indonesia dan masih banyak juga yang pulau yang belum diberi nama. Berikut Sebelum kita masuk ruangan pertama, di atas ini ada lambang-lambang kodam NKRI sebelum divalidasi. Ada 17 kodam yang kemudian divalidasi pada April 1985 menjadi 12 kodam. Dan sekarang ada 15 kodam.
ada mobil namanya mobil DeSoto. Mobil ini buatan Amerika Serikat yang pernah digunakan oleh Bapak Sungkono pada saat beliau menjabat sebagai Panglima Divisi 1 Jawa Timur tahun 1948 sampai 1950. Berikutnya ini ada alat kedokteran yang digunakan Dr. Hadiono pada saat terjadi pertempuran di daerah perbatasan Surabaya dan Mojokerto. Beliau gugur di sana. Bahkan Dr. Hadiono ini sempat kehabisan berban dan akhirnya digunakan pohon pisang seperti ini yang sudah dikeringkan untuk membalut pejuang yang terluka saat itu. Berikutnya ada burung merpati pos yang pernah digunakan pejuang kita di Lamongan, Bojonegoro, Tepu, dan Surabaya sebagai sarana untuk berkomunikasi atau sebagai pengantar surat. Ini adalah alat radio komunikasi yang digunakan pejuang kita di Surabaya untuk berkomunikasi dengan sesama pejuang. Paling jauh jaraknya 12 km. Pada saat itu, alat komunikasi hanya bisa digunakan dengan jarak maksimal 12 km. Di lemari ini terdapat beberapa koleksi sumbangan dari keluarga Bapak. Di lemari ini terdapat beberapa koleksi sumbangan dari keluarga Bapak HR Muhammad Mangudi Prajoyo. Terdapat riwayat hidup, pimpinan Tentara Keamanan Rakyat, peran HR Muhammad dalam Revolusi Surabaya 1945, dan berbagai surat keputusan yang ada yang pernah ditandatangani oleh HR Muhammad Mangudi Prajoyo. Berikut merupakan beberapa senjata rampasan perang yang bukan milik bangsa Indonesia, melainkan milik penjajah yang berhasil direbut oleh pejuang kita. Dan ini banyak memakan korban pejuang kita karena pejuang Indonesia pada waktu itu hanya menggunakan bambu runcing dan alat sederhana lainnya, sedangkan para penjajah menggunakan senjata sejenis ini yang lebih canggih dan memakan banyak korban. Nah, ini gambaran saat peperangan pada masa itu, yaitu lukisan peristiwa perang 10 November di Surabaya.
Berikut ini senjata asli buatan Indonesia. Terbuat dari potongan tiang listrik dan tiang telepon. Namanya mortir ini dibuat di pabrik Merican, Kota Kediri. Pada saat Perang Kemerdekaan. Selanjutnya ada meja kursi yang digunakan berunding oleh Jenderal Malabi di hotel yang dihadiri Bung Karno, Bung Hatta, dan Pak Sungkono. Dan ini terjadi pada tanggal 29 Oktober 1945. Jadi sebelum meletus perang 10 November sudah diadakan perundingan terlebih dahulu. Namun tidak ada kata sepakat dan terjadilah perang 10 November itu. Kalau di atas itu adalah lukisan yang menceritakan pemulangan tentara Jepang dari kota Malang, karena pada tanggal 6 dan 9 Agustus kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh tentara sekutu. Dengan dibom kedua kota itu, maka Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan senjatanya dilucuti. Pada saat terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia, akhirnya bangsa Indonesia memproklamasikan diri tanggal 17 Agustus 1945 jadi kemerdekaan Indonesia, bukan pemberian Jepang maupun Belanda. Meskipun saat itu memiliki janji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Berikut ini adalah mata uang Jepang yang sempat beredar di Indonesia. Sama dengan yang tadi, ini adalah senjata rampasan, ada pistol, granat, ranjau darat. Ini lukisan peristiwa terbunuhnya Jenderal Malabi di Surabaya. Jadi inilah awal mengapa terjadinya perang 10 November. Dengan peristiwa terbunuhnya Jenderal Malabi ini, tentara sekutu sangat marah kepada bangsa Indonesia, khususnya kepada anak-anak Surabaya. Berikut merupakan mantel wool dan jam tangan Letkol Dr. Subandi yang digunakan semasa bergerilya di Karangkedawung, Kabupaten Jember. Berikut merupakan tempat tidur yang pernah digunakan Panglima Besar Jenderal Sudirman di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Ini juga ada rute perjalanan Jenderal Sudirman mulai dari Jogja, Jawa Timur, Bali, lalu kembali ke Jogja lagi. Selanjutnya kita akan ke ruangan kedua. Di tempat kedua ini mengoleksi benda tahun 1950 sampai dengan sekarang. Yang kita lihat ini adalah meriam yang dulu pernah digunakan pertempuran GPK Fretilin di timur, yang sekarang namanya Timur Leste, 1975 sampai 1976. Just to know what you knew, restless every time we start looking eyes up. Ini juga rampasan di Timur Leste. Kalau di gereja ini untuk pembaptisan. Namun saat itu beraneka fungsi. Salah satunya digunakan untuk tempat persembunyian dua prajurit pada saat terjadi peristiwa pertempuran di kota Dili, sehingga prajurit tadi selamat bersembunyi di sini. Foto-foto Malang tempo dulu. Kota Malang memang dari dulu banyak bangunan arsitek Belanda, bahkan sampai sekarang, dan bangunannya kokoh sampai sekarang. Salah satunya Balai Kota Malang. Sing to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lights, so you can see what you do. Restless every time we start.
Berikutnya ada benda-benda rampasan perang dari Timur Leste pada saat terjadi Operasi Seroja. Juga ada nama-nama prajurit yang gugur dari Jawa Timur pada saat itu. Berikutnya ada benda-benda rampasan juga, namun dari Operasi Trisula di Blitar Selatan. Karena pada tahun 1968 di sana terjadi peristiwa di mana banyak masyarakat yang terpengaruh dengan PKI. Yang unik, batu ini pernah digunakan untuk memukul tokoh PKI, namanya Bapak Oloan Hutapea oleh Pak Slamet. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bunny. Don't try it better than me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Nah, berikut ini ada mesin komputer tempo dulu yang pernah digunakan oleh Jawatan Keuangan Kota 8 Brawijaya saat itu. Fungsinya juga sederhana, kalau sekarang kan sudah ada yang lebih canggih, yaitu laptop dan komputer. Itu ada alat musik pemberian Belanda untuk upacara-upacara militer dan sebagai musik pengiring saat orang Belanda ada yang meninggal. Jadi kalau sekarang ada tradisi orang meninggal pakai musik, itu warisan budaya dari Belanda. Ke halamannya, nah ini ada gerbong maut. Nah, ini salah satu koleksi dari 3 gerbong maut yang digunakan tentara Belanda untuk mengangkut 100 pejuang. Jadi peristiwa ini terjadi pada saat agresi militer yang pertama tahun 1947, yang mana saat itu orang Belanda menyerang beberapa kota di Jawa, termasuk Malang, Bondowoso juga. Dalam kependudukan di kota Bondowoso, tentara menangkap masyarakat yang menurutnya sangat berpengaruh untuk mempengaruhi masyarakat lain untuk melawan Belanda. Nah, kemudian setelah ditangkap, mereka akan dimasukkan ke dalam penjara. Karena di penjara sudah penuh, sudah 100 orang, maka mereka dipindahkan ke LP Kalisosok di Surabaya dengan menggunakan gerbong maut ini. Nah, perjalanan dari Bondowoso ke Surabaya kurang lebih itu 16 jam. Lalu mereka dimasukkan ke gerbong ini, tidak diberi makan, tidak diberi minum, dan tidak ada ventilasi juga. Saat mereka sudah sampai di Bondowoso, para prajurit lainnya saat membuka gerbong maut ini terkejut karena semua yang di dalamnya sudah meninggal, sudah banyak yang luka-luka.
Nah, sekarang kita sudah sampai di koleksi Museum Brawijaya yang terakhir. Ada perahu segigir. Perahu segigir ini digunakan untuk menyeberang dari Desa Prenduan Madura menuju Paitem Probolinggo oleh Bapak Letkon Chandra Hasan pada November 1947. Jadi pada saat agresi militer Belanda, pasukan resimen Joko Tole ini digempur habis-habisan oleh Belanda di Madura. Nah, karena tidak seimbangnya senjata yang dimiliki, Indonesia hanya memiliki bambu runcing, sedangkan Belanda memiliki senjata lainnya. Maka Pak Hasan mengundurkan diri dengan 6 orang anak buahnya menggunakan perahu ini. Perahu ini milik masyarakat Madura, milik Bapak Makiah, dan akhirnya Pak Hasan dengan 6 orang anak buahnya sampai ke Probolinggo dengan selamat. Sekian tur Museum Brawijaya dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah tonton video ini sampai terakhir. Oh, ini harus mulai dong. Say hi. Belum satu ya? Belum. Sudah. Nggak langsung belum bisa bergerilya di Karang Kedap. Kadang Tuan Masuk. Terima kasih sudah